Rebahaners, here we go again. Welcome to LK21 Rewatch ID. Film kali ini yang akan kita bahas adalah film yang menceritakan tentang seorang anak bernama Sang-chi yang harus kembali berurusan dengan masa lalunya. Kira-kira apa sebenarnya yang ditinggalkan Sang-chi di masa lalunya? Iya, tanpa berspoiler lama-lama, langsung saja kita bahas filmnya. Inilah Sang-chi and the Legend of the Ten Rings. Film ini berawal dari seorang lelaki yang memiliki kekuatan dewa bernama Su Wenwu. Dia memiliki 10 cincin yang dia dapat dari mencuri sebuah makam kuno atau kawah menurut dari legenda cerita. Dengan kekuatan itu Wenwu menyerang kerajaan-kerajaan lain dan mengambil alih kekuasaan mereka, harta mereka, bahkan pemerintahan. Dan dengan kekuatan itu pula Wenwu mendirikan tentara bernama 10 cincin yang tersebar di seluruh penjuru bumi. Karena memiliki kekuatan dewa, Wenwu hidup ribuan tahun dengan awet muda, serta ia haus akan kekuasaan. Dan pada tahun 1996 dia pun ingin mendatangi desa Talo yang menurut risetnya dia, di sana terdapat kekuatan seni bela diri dari dewa. Hari itu ia pun pergi ke sana memasuki hutan bambu. Namun belum lama ia berjalan, pohon-pohon bergerak seperti menutup dan itu membuat mobil Wenwu dan anggotanya harus terpental menuju jurang. Beruntung Wenwu bisa selamat berkat kekuatan Ten Rings-nya. Kemudian Wenwu melanjutkan perjalanannya hingga bertemu dengan Yingli, penjaga pintu dari desa Talo. Kemudian mereka bertempur dengan Yingli yang menggunakan teknik bela diri Tai Chi dengan sedikit sentuhan airbender kayak Avatar. Berkat itu Yingli mampu mengendalikan Ten Rings, bahkan mengambil alih Ten Rings dan berubah warna menjadi kuning. Ya, perkelahian itu akhirnya dimenangkan oleh Yingli. Wenwu yang sejak awal sudah terpesona dengan Yingli akhirnya menikahi Yingli. Yingli memutuskan meninggalkan desa Talo dan meninggalkan kekuatannya di sana, ikut bersama suaminya. Begitu pula Wenwu, ia juga memutuskan untuk meninggalkan kekuatan Ten Rings dan hidup damai bersama keluarga kecilnya. Wenwu dan Yingli dikaruniai seorang anak bernama Sang-chi, dan ketika Sang-chi beranjak bocil, dia diberi sebuah kalung berliontin jamrut atau batu giok yang mana batu itu akan menuntun Sang-chi kembali pulang ketika ia tersesat. Dan di masa sekarang, di mana Sang-chi merantau ke San Francisco, dia memiliki nama lain yaitu Sean. Pagi itu ia mendapat pos surat misterius yang menyertakan alamat di dalamnya. Di San Francisco, Sang-chi bekerja sebagai valet atau kang parkir bersama sahabatnya yaitu Katie yang suka test drive mobil-mobil tamu hotelnya. Dan di malam harinya, Sang-chi dan Katie dinner bersama temannya yang bernama John dan So. Katie dan Sean bercerita betapa mereka bersyukur dengan pekerjaan mereka. Namun John dan So nampak seperti meremehkan mereka. Lalu esok paginya Katie dan Sean pergi bersama menggunakan bus. Di dalam bus ada preman yang menginginkan kalung liontin milik Sean. Awalnya Sean menghindar, namun saat preman itu menggepok kepala Katie, Sang-chi pun menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan itu cukup membuat Katie terkejut, lalu seseorang merekamnya dalam live sosmednya. Ternyata tak hanya sampai di situ, Sang-chi harus berhadapan dengan bos dari preman itu yaitu Razor Fist, si tangan pedang. Razor menyerang Sang-chi dengan pedangnya yang membuat kabel rem bus menjadi putus. Hingga bus itu menjadi hilang kendali, membuat sopir terhantuk dan terjatuh. Kemudian dengan cepat Katie mengambil alih kendali bus, sedangkan Sang-chi melanjutkan pertarungannya dengan Razor. Perkelahian itu membuat bus hampir terputus menjadi 2 gerbong. Sampai waktu di mana Sang-chi menyuruh semua penumpang pindah ke gerbong depan. Saat itu pula Razor mengatakan pada Sang-chi bahwa Sang-chi dan adiknya layak mendapatkan apa yang akan terjadi. Kemudian dengan cepat Sang-chi menendang Razor ke gerbong belakang yang telah putus. Sementara itu Katie mengendalikan bus dengan rem blong itu dengan menggandeng mobil lain serta menabrakkan busnya ke mobil-mobil yang ada di pinggir jalan agar busnya bisa berhenti. Sang-chi pun tersadar bahwa liontinnya telah diambil oleh Razor Fist yang ternyata dia masih hidup. Setelah kejadian itu, Sang-chi kembali ke apartemennya diikuti oleh Katie yang bertanya siapa sebenarnya Sean. Karena yang Katie tahu, Sean hanya anak baik yang tidak mengerti bela diri. Kemudian Sang-chi hanya menunjukkan pos surat dengan alamat yang akan dia tuju, yang Sang-chi pikir itu dari adiknya yang berada di Macau.
Katie memutuskan untuk ikut bersama Shang-Chi. Di perjalanan menuju Macau, Shang-Chi bercerita pada Katie, sewaktu kecil setelah ibu Shang-Chi meninggal, Shang-Chi dilatih oleh ayahnya dalam pasukan Ten Rings-nya dan dimentorin oleh Death Dealer. Hingga saat Shang-Chi beranjak dewasa, dia diberi misi untuk membunuh seseorang. Namun Shang-Chi sadar bahwa dia tidak seperti ayahnya, sehingga dia memilih kabur ke San Francisco hingga sekarang. Dan di sini juga masih gantung siapa sebenarnya orang yang ada di misi pertama Shang-Chi tersebut. Lalu mereka pun sampai di Macau, pergi ke alamat yang ada di postcard itu. Ternyata gedung yang ia datangi adalah arena pertarungan. Di sana Shang-Chi disambut oleh John yang mengenal Shang-Chi dari video viralnya di dalam bus waktu itu. John menunjukkan tempat di mana Shang-Chi nanti akan bertarung, di mana di sana masih terlihat Wong sedang bertarung bersama Abomination, musuh Hulk dalam series MCU sebelumnya bertajuk The Incredible Hulk. Pertarungan itu dimenangkan oleh Wong dengan menggunakan portalnya yang membuat Abomination pingsan. Namun setelah pertarungan itu, Wong nampak akrab dengan Abomination dan mereka pergi bersama menggunakan portal milik Wong. Lalu pertarungan selanjutnya adalah Shang-Chi melawan wanita terkuat di sana yang tak lain adalah Xiaoling, adik Shang-Chi. Shang-Chi yang mengetahui itu tidak ingin melawan adiknya sendiri hingga dia harus babak belur dihajar oleh Xiaoling. Ternyata Xiaoling kecewa dengan Shang-Chi yang dahulu meninggalkannya saat dia masih kecil. Xiaoling mengatakan arena pertarungan ini adalah miliknya. Dan ternyata postcard itu bukan dikirim oleh Xiaoling. Serta Shang-Chi mengatakan Xiaoling bahwa batu gioknya sedang diincar oleh The Ten Rings. Tak lama mereka berbicara, tiba-tiba The Ten Rings datang mengacak-acak arena itu. Xiaoling pun kabur terlebih dahulu meninggalkan Shang-Chi. Shang-Chi memecahkan kaca dan berusaha kabur melalui jendela gedung. Namun Shang-Chi keburu diserang oleh anggota The Ten Rings yang membuat Katie hampir terjatuh dari gedung tersebut. Beruntung, Xiaoling kembali untuk menyelamatkan Katie yang hampir saja terjatuh dari gedung itu. Mereka pun bersama-sama menghadapi anggota Ten Rings. Namun tiba-tiba Death Dealer datang mengambil liontin milik Xiaoling. Shang-Chi pun mengejarnya dan berkelahi dengan mantan mentornya itu. Hingga Death Dealer terjatuh dan Shang-Chi ingin menusukkan pisau padanya. Namun itu digagalkan oleh Wenwu dengan Ten Rings-nya. Ya, ternyata ini adalah jebakan Wenwu untuk mempersatukan kembali kedua anaknya dan membawa mereka pulang. Saat sampai di rumah mereka, Shang-Chi dan Xiaoling disambut oleh anggota Ten Rings yang ramah padanya. Malam itu mereka dinner bersama di mana Wenwu memutuskan untuk mewariskan Ten Rings pada Shang-Chi, namun Shang-Chi menolaknya. Kemudian Wenwu menjelaskan bahwa dia telah melakukan riset pada legenda desa Talo, di mana di sana terdapat gerbang yang mengurung jiwa ibunya. Itu diperkuat dengan bisikan-bisikan yang diterima oleh Wenwu, di mana terdengar seperti Yingli, ibunya Shang-Chi, meminta untuk dibebaskan. Wenwu berniat membebaskan jiwa ibu Shang-Chi dengan datang ke desa Talo dan membuka gerbang itu, di mana ternyata dua liontin milik Shang-Chi dan Xiaoling merupakan pembuka peta labirin menuju desa Talo, yang pintunya akan terbuka dalam 1 tahun sekali, di mana hari itu akan tiba dalam 3 hari ke depan. Namun Shang-Chi tidak setuju dengan keputusan ayahnya itu karena Wenwu ternyata akan menghancurkan desa Talo jika masyarakatnya menentang mereka. Dan karena itu Xiaoling dan Shang-Chi dijebloskan ke penjara bersama dengan Katie. Dan di dalam penjara Shang-Chi bertemu dengan Trevor Salisbury. Ia sudah lama berada di sini dan ditahan oleh Wenwu karena menyamar menjadi orang Mandarin. Teman satu-satunya Trevor adalah Morris. Morris adalah binatang yang dibawa Yingli dari desa Talo. Namun setelah Yingli meninggal, Morris tidak terurus dan hidup bersama Trevor di dalam penjara. Trevor mengatakan Morris mengenal Shang-Chi dan menginginkan Shang-Chi untuk mengantarkannya pulang ke desa Talo, di mana Morris tahu jalan memasuki desa Talo tanpa harus menunggu harinya tiba, dan tahu jalur cepat labirin di desa Talo. Kemudian mereka berniat kabur malam itu dengan jalan yang ditemukan oleh Xiaoling yang membawa mereka langsung ke ruang garasi. Di sana mereka membawa kabur mobil milik Razorfish yang dikemudikan oleh Katie. Namun ternyata Razorfish mengetahuinya dan berusaha mencegah mereka. Namun Xiaoling dan Shang-Chi berhasil membereskan anggota Ten Rings yang mencegah mereka. Access approved. Bring her home.
Hingga sampailah mereka di gerbang labirin hutan bambu desa Talo tersebut. Dan ketika mereka mulai masuk, bambu-bambu itu bergerak menutup dan Katie harus memacu mobilnya lebih laju agar mereka bisa selamat dari kejaran pohon bambu yang tertutup tersebut. Akhirnya mereka lolos dari labirin itu dan masuk ke dalam pintu desa Talo. Di sana mereka melihat hewan mitologi seperti Hulijing, rubah ekor 9, Kilin, kuda kepala naga, serta kawanan Morris yang bernama Dijiang. Lalu mereka pun disambut oleh warga desa Talo yang awalnya tidak ramah pada mereka sampai Yingnan, bibi Sangchi menghampirinya dan menyambut keponakannya tersebut. Mereka dibawa berkeliling desa hingga sampai di depan sebuah danau yang di seberangnya terdapat bukit di mana dindingnya adalah gerbang tempat penghisap jiwa dikurung. Di sana Sangchi menceritakan niat ayahnya yang ingin membuka gerbang tersebut karena berpikir ibunya terjebak di sana. Bibi Inan menceritakan sejarah desa Talo yang dijaga oleh penjaga agung yaitu naga legenda. Lalu ia juga bilang bahwa ayah Sangchi bukan mendapat bisikan dari ibunya tetapi dari penghisap jiwa yang terkurung di sana di mana mereka memiliki sifat yang sama karena Ten Rings yang mengendalikan ayah Sangchi. Kemudian Bibi Inan memberikan baju sisik naga pada Sangchi dan Xiaoling yang sudah dipersiapkan oleh ibu mereka. Di sana mereka berlatih dan Katie diajarkan untuk memanah. Xiaoling memantapkan jurusnya dan Sangchi dilatih oleh Bibi Inan di tempat dulu ibunya berlatih menguasai jurus yang mampu melawan Ten Rings milik Wenwu. Lalu kita dibawa flashback ingatan Sangchi di mana malam itu adalah malam ibunya terbunuh oleh geng Iron musuh dari Wenwu. Malam itu Wenwu sedang tidak ada di rumah sehingga geng Iron membunuh Yingli untuk membalaskan dendamnya pada Wenwu. Sejak saat itu ayah Sangchi kembali menggunakan kekuatannya untuk membalaskan dendam kematian istrinya. Wenwu pun membawa Sangchi kecil memporak-porandakan geng Iron dengan kekuatan Ten Rings-nya. Dan saat menginterogasi anak buah geng Iron di mana ketua mereka, namun pertanyaan itu tidak terjawab. Orang itu pun tewas di tangan Wenwu, disaksikan oleh Sangchi kecil. Dan ternyata misi pertama Sangchi waktu itu adalah membunuh ketua geng Iron yang membunuh ibunya. Namun Sangchi menolaknya. Dan esoknya, anggota Ten Rings dan Wenwu sampai di desa Talo. Bibi Inan mencoba menjelaskan kebenarannya pada Wenwu, namun dia tidak mempercayainya. Lalu, tanpa basa-basi mereka pun bertempur di sana. Sangchi melawan ayahnya itu dengan tongkat desa Talo, namun itu tak sepadan dengan kekuatan Ten Rings milik ayahnya. Perkelahian mereka sampai di tepi danau. Sangchi membuat ayahnya itu tidak bisa menahan kendali hingga ia harus meninju Sangchi dengan kekuatan Ten Rings sampai dia terpental jauh tenggelam ke dalam danau. Wenwu pun menuju gerbang kegelapan itu dan mencoba membukanya dengan Ten Rings. Satu persatu penghisap jiwa keluar dari gerbang itu menyerang warga Talo dan anggota Ten Rings-nya sendiri. Dan Dealer menjadi korban pertama oleh penghisap jiwa. Lalu tentara Ten Rings dan warga Talo bergabung bersama melawan penghisap jiwa. Sedangkan Sangchi yang tenggelam di danau bertemu dengan penjaga agung yaitu naga legenda. Sangchi pun dibawa kembali ke atas danau dan Sangchi menghampiri Wenwu yang mencoba membuka gerbang itu. Sambil mencoba meyakinkan kembali ayahnya, Sangchi mau tidak mau harus melawan ayahnya dengan kekuatan Ten Rings-nya.
Namun kali ini Shang-Chi berhasil menguasai dan menghandle Ten Rings milik ayahnya itu. Ia bertarung dengan 5 Ten Rings yang berada di tangannya sekarang melawan Wenwu. Bahkan Shang-Chi mampu menggunakan Ten Rings untuk mengalahkan ayahnya, namun itu diurungkannya karena dia berusaha mencoba kembali meyakinkan ayahnya. Namun itu sudah terlambat, Alpha dari penghisap jiwa sudah terbebas. Penghisap jiwa itu menangkap Wenwu. Wenwu sadar ternyata dia salah dan itu sudah terlambat. Penghisap jiwa mengambil jiwa Wenwu. Lalu Wenwu melepaskan Ten Rings dan diberikannya kepada Shang-Chi. Dibantu oleh naga legenda dan Xiaoling, Shang-Chi mengejar penghisap jiwa tersebut, serta Katie yang memanahnya tepat di tenggorokan penghisap jiwa yang membuatnya terluka. Dan saat penghisap jiwa hendak mengambil jiwa naga legenda, Shang-Chi melepaskan kekuatan Ten Rings tepat di dalam mulut penghisap jiwa yang membuatnya hancur ke dalam danau. Di akhir cerita mereka berduka atas kepergian ayah dan ibu mereka dan mengucapkan salam perpisahan untuknya. Dan mereka kembali ke San Francisco, dinner lagi bersama John dan So yang menganggap cerita mereka mengada-ngada pengalamannya di desa Talo. Lalu tak lama kemudian John dan So terkejut saat Wong datang dengan portalnya menjemput Shang-Chi dan Katie. Wong menjemput Shang-Chi dan Katie karena harus ada yang mereka bahas mengenai Ten Rings bersama Captain Marvel dan Bruce Banner melalui video hologram. Mereka mendiskusikan dari mana Ten Rings ini berasal, serta saat Shang-Chi mengaktifkan Ten Rings, tak sengaja itu mengaktifkan sinyal suar di luar sana. Namun baik Bruce Banner dan Captain Marvel pun tak mendapatkan jawabannya. Mereka pun mengucapkan salam perpisahan dan senang bertemu dengan Shang-Chi. Lalu saat itu pula Wong memperingatkan Shang-Chi bahwa hidupnya sekarang harus siap dengan panggilan-panggilan seperti itu. Kemudian mereka pun karaoke bersama. Sedangkan Xiaoling mengambil alih kepemimpinan anggota Ten Rings milik ayahnya dengan memadukannya dengan seni bela diri dari desa Talo. Dan film ini pun tamat. Semoga kalian terhibur dengan film kita kali ini yang memang sepertinya banyak mengandung teori-teori yang bisa menghubungkan kita ke series MCU selanjutnya, yaitu Eternals. Dan saya sarankan kalian untuk kalian nonton full filmnya di Disney Hotstar karena memang banyak detail yang terlewat. Saya pamit undur diri dulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. See you on the next video, bye!